Ketika seseorang berbahasa roh, apakah orang-orang di sekitarnya dapat mengerti? Apakah bahasa roh adalah bahasa malaikat? Apakah bahasa roh menunjukkan level rohani seseorang? Apakah fungsi bahasa roh sebenarnya? Mengapa karunia tersebut diberikan oleh Roh Kudus? Ayat ini adalah ayat pembukaan yang sering digunakan ketika menjelaskan bahasa roh. Hari Raya Pentakosta bahasa Ibraninya, Shavuot. Jelas sekali Hari Raya Pentakosta tidaklah diperingati karena turunnya Roh Kudus, melainkan pencurahan Roh Kudus terjadi di Hari Raya Shavuot. Mengenai hal ini, janganlah sampai terbalik pengertiannya. Karena bila dibalik, maka maknanya sangat jauh berbeda dari kebenaran. Bila kita mengatakan bahwa Hari Raya Pentakosta untuk memperingati turunnya Roh Kudus, apakah pada saat itu mereka juga sedang memperingati turunnya Roh Kudus? Tentu saja tidak. Perhatikan kalimat semua orang percaya. Itu berarti semua orang yang hadir termasuk para rasul, memperingati Hari Raya Shavuot yang tertulis di Kitab Imamat pasal 23. Jadi sekali lagi, ketika Hari Raya Shavuot, pada saat itu, Roh Kudus dicurahkan. Karena Yahwa Elohim ketika melakukan hal-hal yang luar biasa di muka bumi ini, sangatlah erat hubungannya dengan hari-hari raya yang tertulis di Kitab Imamat pasal 23. Termasuk kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yehusha Kristus. Dan juga hari kedatangannya kembali. Mari kita perhatikan perikop berikut. Apakah ada tulisan bahasa roh? Tidak ada. Apakah ada tertulis bahasa malaikat? Tidak ada. Tetapi mereka diberikan bahasa-bahasa yang lain. Perhatikan kata lain, yang dalam bahasa Yunaninya, heteros. Berikutnya kata glosa, yang artinya lidah yang digunakan untuk berbicara. Atau dapat juga berarti bahasa atau dialek yang digunakan oleh sekelompok orang yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi Roh Kudus memberikan karunia kepada rasul-rasul, untuk dapat berbicara dengan bahasa-bahasa atau dialek yang berbeda-beda, yang ada di seluruh permukaan bumi. Pertanyaannya adalah, mengapa dan untuk apa karunia tersebut diberikan? Bangsa Yahudi pada masa itu menganut agama Yahudi. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa agama Yahudi terlihat mengajarkan Taurat, pada kenyataannya tidak. Yang mereka ajarkan sebenarnya tradisi nenek moyang dengan menambahkan apa yang tertulis di Taurat dengan begitu banyaknya. Yang tentu saja menyulitkan penganutnya, dan membuat seakan-akan Taurat terlalu sulit untuk dikerjakan, pada kenyataannya tidaklah demikian. Bangsa Yahudi tidak hanya tinggal di tanah Israel, tetapi sudah berserak ke seluruh permukaan bumi. Perhatikan kalimat, Yahudi yang saleh. Sama seperti para rasul yang diajarkan agama Yahudi sejak lahir, yang rindu untuk mengetahui kebenaran yang berasal dari firman Yahwa Elohim, yaitu Taurat yang murni, yang diajarkan oleh Yehusha Kristus sendiri. Orang-orang Yahudi yang saleh ini pun, juga demikian. Orang-orang Yahudi ini kemungkinan banyak dari mereka yang sudah lahir di luar tanah Israel. Sehingga bahasa ibunya, atau bahasa yang dikuasai adalah bahasa tempat mereka tinggal, dan bukan bahasa Ibrani, ataupun Aram. Yaitu bahasa-bahasa yang digunakan di tanah Israel. Pada hari raya Pentakosta, para rasul diberikan suatu karunia untuk berbicara dengan dialek, atau bahasa-bahasa di seluruh permukaan bumi oleh Roh Kudus. Karunia tersebut menurut pandangan Torah 30 menit, tidak lain untuk mempermudah mereka menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari Yahwa Elohim, kepada umat Yahudi mengenai kebenaran firman, baik yang bisa berbahasa Ibrani dan Aram, ataupun tidak. Dan juga untuk semua bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi, tanpa adanya hambatan bahasa. Harap dimengerti, pada masa tersebut belumlah ada Google Translate yang dapat menerjemahkan bahasa-bahasa di permukaan bumi dengan cepat. Tentu saja karunia tersebut menjadi sangat penting pada saat itu, untuk mempercepat penyebaran firman Yahwa Elohim kepada semua bangsa, dalam segala bahasa.
Kami mengerti ada begitu banyak pertanyaan mengenai bahasa roh yang tertulis di Alkitab, yang akan kami jelaskan di konten-konten berikutnya. Tetapi yang hendak kami jelaskan di sini adalah bahwa maksud dan tujuan awal pemberian karunia oleh Roh Kudus pastilah bertujuan untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Karunia yang penuh dengan kasih, yang tidak akan membingungkan pendengarnya. Sehingga pemberian suatu karunia bahasa, pastilah untuk dimengerti apa yang Yahwa Elohim akan sampaikan kepada pendengarnya, melalui orang-orang yang menerima karunia bahasa. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.